Oke, selamat datang di GMAT Indonesia. Jadi channel ini buat kalian-kalian yang lagi belajar GMAT untuk ambil business school, ngambil gelar MBA di luar maupun di dalam negeri. Oke, lanjut aja. Buat yang belum tahu ya, GMAT itu apa. Jadi gue bakal jelasin sekilas. Jadi GMAT itu adalah Graduate Management Admission Test. Basically tes ya, ini sama kayak kalau kalian pada tahu GRE ya, IELTS segala macam, tapi ini agak beda sih. Kalau IELTS itu ngetes bahasa Inggris, GRE ini dan GMAT tentunya yang dites adalah aptitude ya. Aptitude itu apa, kalian bisa google sendiri ya. Jadi semacam fluid intelligence. Semacam ya, tapi nggak se-fluid itu, mungkin bisa dikategorikan sebagai lebih crystallized ya. Kalau yang fluid itu yang tes TPA yang gambar-gambar. Nah, seperti itu. Intinya yang mau dites di sini adalah average intelligence kalian gitu. Yang dites itu apa aja? Ada kuantitatif, basically angka-angka ya. Ada verbal, kata-kata dan kalimat dan lain-lain. Ada integrated reasoning dan analytical writing. Nah, ini spesial. Ini kombinasi angka dan kalimat ya. Kombinasi dua ini bisa dibilang gitu. Kalau analytical writing itu essay basically. Nah, kuantitatif itu terdiri dari problem solving dan data sufficiency. Verbal terdiri dari reading comprehension, critical reasoning, sentence correction. Ada dua jenis tes yang yang ditawarkan oleh GMAT-nya itu sendiri. Ada in-class exam dan online exam. In-class exam itu di kelas, itu full tesnya, sementara yang online itu dilakukan di rumah online, itu hanya minus analytical writing. Nah, jadi gue nggak bakal jump into detail terkait tesnya, kalian bisa cek sendiri di link ini ya. Oke, untuk hari ini gue pengen bahas terkait problem solving. Problem solving itu terdiri dari banyak tipe ya. Jadi ini ada subtipenya lagi. Tiap subtipenya juga ada kelasnya masing-masing. Apa aja itu kita bisa lihat di sini. Ya, problem solving terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 subtipe. Lalu ada banyak sekali kelasnya di setiap subtipe ini ya. Ya, mungkin ini sepertinya sih ada 35-ish lah ya kelas gitu ya. Nah, untuk hari ini tentunya nggak akan kita bahas semua, ini masing-masing akan ada satu video sendiri-sendiri. Oke, jadi kita yang sekarang bakal bahas yang mana ya? Jadi kita bakal bahas percents. Oke. Percents. Kita bakal ambil 3 soal level hard ya, nggak usah takut. Ya, ada 4 tipe kesulitan ya, 4 tipe difficulty ya. Ada easy, level 1 itu easy, level 2 itu moderate, level 3 itu hard ya, level 4 itu extreme. Nah, hari ini kita bakal bahas 3 soal hard terkait persen. Oke, langsung saja masuk ke soalnya. Oke, jadi soal kita hari ini adalah, langsung saja
masih di sini ya, problem solving, fraction decimal percent, and hard, katanya hard. Oke. Langsung, a part-time employee whose hourly wage was increased by 25% decided to reduce the number of hours worked per week so that the employee's total weekly income would remain unchanged. By what percent should the number of hours worked be reduced? Alright. Tidak ada angka di sini, hanya 25% ini aja. Oke, jadi part-time employee hourly wage-nya ya, jadi gajinya dia X gitu ya. Gajinya dia X, gajinya dia itu X dolar atau rupiah lah ya, X dolar per jam gitu ya, per hour. Terus gaji ini ya, ini dia per minggu lah ya, per minggu itu misalnya dia kerja 7 jam per hari ya, jadi 7 jam per hari kali 5 jadi 35 jam per minggu gitu ya. Nih, oke, minggu gitu. Nah, terus gajinya ini, total gajinya dia seminggu, total weekly gaji, jadi kan dollars 35x gitu kan. Nah, weekly ini ya, per week. Oke. Nah, ini gaji dia sekarang. Dia itu tidak mau gajinya berubah ya. Nggak apa-apa ininya naik ya, nggak apa-apa ininya naik gitu ya, tapi dia nggak mau ininya berubah sehingga dia bisa kerja lebih sedikit dari 7 jam gitu. Jadi gajinya dia naik nih 25%. Jadi ini yang sekarang gitu ya, kondisi sekarang ya. Jadi kondisi barunya gaji dia, gaji aksen gitu ya, naik 25% jadi dollars 1.25x per jam gitu kan. Oke. Nah, dia pengen resultnya per week, total per weeknya itu dia pengen total weekly masih pengen 35 per week. Nah, berapa jam dia harus menurunkan 7 ini gitu kan pertanyaannya. Ya udah, kalau gitu 35 ini kan angka placeholder ya, angka permisalan. Ini bisa berapa aja sebenarnya, ini bisa berapa aja dan ini nggak ngaruh ya. Coba kita ya, tadi kan X ya per jam, terus kita kali 35 gitu ya, sama dengan 35x ya. Terus kita naikin jadi 1,25 x dikali berapa nih supaya ininya 35 gitu misalnya. Artinya ini kita kali jadi berapa ya, ini kan 5/4 gitu ya, berarti ini 4/5 lah ya, 4 kali 7 28 gitu kan. Artinya dia harus jadi 28. Oke. Terus kita kasih misal lagi, ini kan turun 4/5 nya gitu ya, 4/5. Atau kita pakai misalnya 40 jam seminggu ya, jadi 40x. Terus ini jadi 1,25 x harus jadi sama dengan 40 juga ya. Ininya turun 4/5 jadinya 8 kali 4 30
dikali 4 per 5, 40 bagi 58, 8 kali 4, 32 gitu. Turunnya 4 per 5 juga. Jadi angka ininya nggak penting nih, yang penting kita tahu dia turunnya 4 per 5 gitu ya. Nah, jadi dia harus menurunkan jam kerjanya menjadi 4 per 5 nya gitu. 7% nih, 7%, 7 jam tadinya seminggu, artinya dia harus kerjanya sekarang jadi 7 per 45, 7 kali 4 per 5 gitu maksudnya ya. Jadinya sekian lah intinya. Ini dia harus 4 per 5 80% ya, 45 80%. Jadi dia harus menurunkan jam kerjanya yang tadinya 100% 7 jam menjadi 80%. Jadi dia harus mengurangi jam kerjanya sebanyak 20%. Itu jadi jawabannya yang B ya. Oke, next. Masih di problem solving, fraction decimal percent, percents, and hard. Katanya hard. Mari kita tes. Langsung saja masuk. Di negara C, the unemployment rate among construction workers dropped from 16% on September to 9% on September 1. 69 ya, ini 1992 ya, 92 ini 96 ya. If the number of construction worker was 20% greater on 69, then on September 92, what was the approximate percent change? Nah, ini yang ditanya, approximate percent change in the number of unemployed construction workers over this period. Ya, oke. Coba kita pahami dulu ya, pelan-pelan ya. Jadi tahun 92, tahun 96 di sini ya. Nah, tahun unemployment rate gitu ya. Rate. Ini rate jadi persen ya. Ini jangan salah persepsinya karena di sini persen. 16 menjadi 9. Sekali lagi jangan salah. Ini boleh persennya turun ya. Tapi secara jumlah orang belum tentu turun karena kita nggak tahu berapa orang penganggurannya. Kita nggak tahu unemploymentnya ini berapa gitu. Kalau di sini 1000 orang unemployment, terus 16% nanti jadi 160. Kalau di sini 2000 orang ternyata unemploymentnya, terus ini itu jadi 9%-nya 180. Nah, total unemploymentnya naik tapi persennya turun gitu. Jadi jangan salah persepsi. Ini unemployment rate. Oke. Nah, dihapus dulu lah. Oke. Nah, terus yang ditanya itu, if the number of construction worker was 20% greater on September 96, ya kan? Ketika di sini pengangguran X gitu ya, di sini tuh 1,2x gitu bos, kan bener kan, jumlah orangnya tuh naik gitu. Then on September 92, what was the approximate percent change in the number of unemployed construction workers over this period? Maksudnya apa nih? What was the approximate percent change in the number of unemployed construction workers over this period? Nah, itu yang ditanya adalah
160 ke 180 nya itu sebenarnya berapa persen? Nah, itu yang ditanya, persen change nya gitu. Jadi mesti hati-hati ya. Jadi hard ini bukan soalnya susah, tapi jebakan nih yang harus di identify gitu. Kita coba ya, di sini 92 itu 16%, 96 itu 9%. Artinya di sini naik ya jumlah orang 9%, 20%. Kalau ditanya berapa jumlah unemployment-nya, ya udah, unemployment tahun 92 berarti kan 16% ya, 0,16x. Ya udah, ini langsung jumlah orang gitu ya dapet ya. Terus 1,2 kali 0,9 kali 1,2 kali x. Nah, ini jadi sekitar 1,2 kali 0,9 itu berapa sih? 1,08 ya. 1,08 x gitu ya. Oke, ini 0,09 ya. Sorry, hampir aja salah kan. Kalau 0,09 berarti ini jadi 0,108x. Nah, berarti persen change-nya adalah ya 0,16x ya. Jadi rumus saya itu jangan salah ya. X sebelum, X sesudah ya, dibagi X sebelum. Jadi 0,16x sebelumnya jumlah pengangguran segini dikurang 0,108x dibagi 0,16x, ini jadi 160 dikurang 108, 52 gitu ya, 0,052 gitu ya. 106 kurang 108 dibagi 0,16, 52 per 160 ya kan. Ini approximately ya, approximately aja nih 5/16 ya, 5/15 lah. 5/15 itu, dan ini turun ya, kondisinya turun ya, yang salah nih 5/15 itu kan sepertiga ya, jadi approximately gini, approximately 33,3%. Ya udah, kita pilih ya 30%. Nah, yang ini increase, salah, kita decrease karena berkurang jumlah orangnya gitu. Oke. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut. Kita masih di sini. Sekarang ada gambarnya. Ada yang dilihat nih. Sekarang ada gambarnya, lumayan. Masih problem solving, fraction decimal persen, dan hard plus. Ada gambarnya sekarang. Hahaha. Graph. Oke. Kita coba. The graph shows the number of computers assembled during each of 6 consecutive days. Oke, kita coba take a look at the graph first. Number of computers assembled 20 hari pertama, 12 hari kedua, 18 hari ketiga, 10 hari keempat, dan seterusnya. From what day to the next day was the percent change in the number of computers assembled the greatest in magnitude? Alright. Percent change in number of computers assembled the greatest in magnitude from what day to what day ya. Jadi dari hari mana ke mana nih percent change-nya? Tentunya bukan 1 ke 2 ya, bukan 1 ke 2. Dan ini consecutive day, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ke 2 bukan ya, karena 1 ke 2 turun ya. From what day to the next day was the percent change in number of computers assembled the greatest
pasti bukan 1 ke 2, pasti bukan 3 ke 4, apalagi 5 ke 6 kan ya. Jadi kalau nggak 2 ke 3, 4 ke 5 nih. 2 ke 3 18, rumusnya x0 min x1 per x0. 18 dikurang 12, kita ngitung D2 D3 ya. 18 nih di D3 ya, D3. Oh sorry, karena kita ngitung itu adalah, soalnya rumus kebalik coy. Sorry, rumusnya x1 min x0 per x x1 per x0 per x0 ya, gini rumusnya. Alright, kita cek dulu ke yang sebelumnya. Tadi rumus bener sih? x0 min x1. Oh ini kalau kita hitung decrement gini ya. Kalau kan kita hitung increment, jadi dibalik ya. Jadi ini untuk penurunan ya, persen down ya, ini simbol down gitu. Sementara yang ini jadi x0 nya duluan, sementara yang ini itu yang dihitung adalah persen up gitu. X1 min x0 per x0. Oke, jadi berapa? Dari D2 ke D3 18 per 12 per 12, kita dapat 6 per 12 ya 50 ya. Sekarang yang D4 D5 ya, D4 D5 itu jadi 16 kurang 10 per 10, 6 per 10. Yang ini 60%, yang ini 50%. Jadi jawabannya ya ini, jawabannya di oke ya. Oke, jadi itu 3 soal kita hari ini. Jadi key takeaway-nya ya, itu kalau mau ngitung percent change turun, itu adalah X sebelumnya dikurang X yang turun per X sebelumnya ya. Kalau mau ngitung persen up nya, persen increment, itu adalah X1 min X0 per X0 gitu ya. Jadi kalau dari 10 misalnya nih, dari 10 ke 5 itu jadinya 10 kurang 5 per 10 gitu, turunnya jadi 50%. Nah, tapi kalau dari 5 ke 10 ya, dari 5 ke 10 itu jadinya dibalik jadinya 10 per 5 ya per 5, jadinya 1 jadi 100% increment gitu ya. Oke, thanks for watching, stay tune untuk video-video lain. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain silahkan komen. Bye bye.